Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Nurandika. Di sini saya akan menerangkan fikih siyasah dengan judul keuangan negara pada masa Nabi Muhammad. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian fikih siyasah itu sendiri. Secara etimologi, fikih siyasah ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Sumber-sumber keuangan negara itu sendiri ialah zakat, rampasan harta perang, jizah, pajak. Sedangkan pengertian dari zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan jenis-jenis harta benda yang dapat dizakati ialah harta benda simpanan, peternakan, pertanian, pertambangan, perikanan, perdagangan, profesi, dan saham. Kemudian adalah harta rampasan. Harta rampasan sendiri itu ada 4 komponen. Sebab ialah alat perlengkapan perang yang didapatkan dari musuh di medan pertempuran. Ghanimah ialah harta yang didapatkan dari musuh dengan jalan perang selain selap, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Kemudian al-fa'i, upeti, ialah harta yang didapatkan dari orang kafir dengan jalan damai. Kemudian ialah jizah, upeti yang dikeluarkan kepada non-Islam sebagai indikasi untuk jaminan terhadap mereka, baik itu berupa jaminan yang bersifat keamanan jiwa mereka, harta benda, hak-hak asasi ataupun lainnya. Kemudian pajak, ketentuan-ketentuan syar'i baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur pajak secara langsung memang tidak ada. Hanya para sahabat yang berbentuk praktek menyelenggarakan negara yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itu pun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga negara non-muslim yang menggarap tanah-tanah negara. Kemudian kita lanjut ke pengeluaran dan belanja negara. Tujuan dasar dari pengeluaran keuangan negara adalah untuk memberikan kepada yang berhak, tidak mencegah dari yang berhak dan mencegah dari yang batil. Tujuan-tujuan ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ialah pengeluaran hendaknya kepada yang berhak. Ini merupakan tujuan terpenting dari pengeluaran keuangan negara. Kemudian melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Penyalahgunaan jabatan merupakan cara yang paling berbahaya untuk menguasai sumber keuangan. Kemudian ialah menyampaikan hak kepada orangnya, sebagaimana yang selalu mengawasi jalannya pengeluaran agar tidak dikeluarkan kepada orang yang bukan menjadi haknya. Umar juga mengawasi pengeluaran agar orang yang berhak tidak terhalang untuk mendapatkan haknya. Kemudian ialah ekonomis dalam pengeluaran.
sedang-sedang saja dalam berinfak merupakan salah satu sifat umat Islam baik individu ataupun golongan. Kemudian ialah keadilan distribusi. Di antara tujuan dari pengawasan pengeluaran keuangan negara adalah dengan mencegah apa yang bisa mempengaruhi keadilan distribusi. Kemudian ialah mewujudkan ketercukupan. Para pengawas adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran bisa mewujudkan ketercukupan, sebagaimana kan orang yang mempunyai kelapangan untuk bersedekah dengan memberikan apa yang mencakup orang-orang fakir. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.